Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita takzimi, segenap pimpinan, direksi dan manajemen Jalin, bil khusus tadi Pak Aris sudah memberikan sambutan kepada kita. Terima kasih Pak. Yang kita hormati Mas Ardiansyah yang juga mewakili rekan-rekan kerohanian Islam, penyelenggara acara kita pada kesempatan sore hari ini, Mas Dias dan Mbak Syahla selaku pembawa acara, dan seluruh hadirin hadirat, teman-teman keluarga besar Jalin yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin, hadirat, rekan-rekan semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pilar keimanan seorang mukmin adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, yang menjamin baginya rizki dalam kehidupan. Dalam kalimat Nabiullah Ibrahim alaihi salam di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79, beliau mengatakan, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Allah itu adalah zat, di ayat 78 beliau mengatakan, yang menciptakan aku, maka dia pula yang memberi hidayah kepadaku. Dan Allah itu adalah zat yang memberi aku makan, memberi aku minum, menjamin seluruh rizkiku. Ini ungkapan yang disebutkan oleh kekasih Allah, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam. Tentu layak menjadi pedoman bagi kita, karena Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah kekasih yang maha pengasih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai yang terkasih di sisinya karena keimanannya dan ujian-ujian cinta yang dilewati sepanjang kehidupan. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Allah itu zat yang menciptakan aku, maka dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Kita patut juga merenungkan ayat ini sebelum nanti bicara tentang rizki, betapa Allah menciptakan kita semua dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dalam proporsi terindah, dalam bentuk yang paling agung. Ini yang kita lihat dan tidak bisa dipungkiri. Kita tidak pernah menemukan di semesta ini makhluk yang lebih indah daripada manusia. Bahkan dalam imajinasi kita kesulitan membayangkan ada makhluk yang lebih indah daripada manusia. Contohnya film tentang alien, film tentang ET, extraterrestrial, film tentang makhluk luar angkasa. Silahkan dikulik, tidak ada satupun yang menggambarkan makhluk di luar sana itu yang lebih indah daripada manusia. Bahkan kalau
J.R.R. Tolkien bikin Lord of the Rings selalu difilmkan. Dalam film itu makhluk yang diimajinasikan lebih indah daripada manusia, namanya elf, sama dengan kita bentuknya, hanya telinganya yang berbeda. Dan kalau dibandingkan tetap saja telinga kita jauh lebih indah. Telinga kita jauh lebih cantik daripada telinganya elf. Yang terbaru tentu Avatar, mungkin teman-teman sudah menonton, ya kita bisa membayangkan bahwa tetap kita kesulitan untuk membayangkan wujud yang lebih indah daripada manusia. Itulah manusia, makhluk terindahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih untuk mensyukuri pertama-tama nikmat penciptaan yang Allah karuniakan kepada kita. Kadang-kadang kita merenungkan, ya, hanya ada satu gangguan kecil membuat kita melupakan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang lebih luas. Jerawat itu yang ada di ujung hidung luasnya 1/200 luas wajah. Tapi kadang-kadang jerawat yang luasnya 1/200 luas wajah itu membuat kita galau seharian. Padahal 199/200 luas wajah yang lain baik-baik saja. Begitu indah. Tidak ada masalah gitu ya. Sehingga kadang-kadang itulah manusia, mereka ya menggalaukan, menggelisahkan, merisaukan yang 0,5%, yang 99,5% lupa mereka syukuri. Ini penciptaan kita yang agung, yang indah, yang kita syukuri, tetapi Nabi Ibrahim memberi catatan, fahuwa yahdin. Maka Allah pula yang memberi hidayah kepadaku. Kenapa? Karena tanpa hidayah, seindah apapun ciptaan, tidak akan bernilai. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, Allah mengatakan, kemudian kami akan jatuhkan dia, turunkan dia ke kedudukan yang serendah-rendahnya. Kalau tanpa hidayah, kita itu dengan hewan, bahkan bisa lebih mulia hewan. Ada calon ayam namanya telur dibawa ke pasar, laku dijual. Ada calon manusia dibawa ke pasar, orang sepasar bisa bubar. Ada keluaran manusia dibawa, ada keluaran sapi dibawa bertrek-trek setiap hari ke perkebunan-perkebunan sayur di Lembang, di Dieng, di Kopeng, di berbagai tempat. Kalau kita bawa truk isinya keluaran manusia, tentu kita disuruh putar balik. Tidak dibutuhkan yang seperti ini di sini. Ada sup, disebut sup sarang burung, tetapi hakikat sarang burungnya itu tentu disusun dari air liurnya. Satu mangkoknya 500.000 di Hong Kong. Kalau kita kemudian menawarkan ini saja air liur saya daripada air liur burung yang dibikin sup, tentu penjualnya akan menolak mentah-mentah. Kalau terjadi kenakalan remaja pada kambing, sehingga ada kambing jantan remaja menghamili kambing betina tetangganya, ya, pemilik kambing betina yang dihamili itu bahagia, bukan sedih. Sangat berbeda dengan kalau itu adalah manusia. Maka kalau hanya mengandalkan penciptaan, kita sangat bisa kalah dari hewan-hewan. Maka dari itu betapa pentingnya hidayah, betapa pentingnya petunjuk Allah, betapa pentingnya kemudian Dia memberikan kepada kita taufiknya, fahuwa yahdin, maka Allah yang memberi petunjuk kepadaku, karena dengan petunjuk itulah kita menjadi manusia yang patut, menjadi manusia yang layak, menjadi manusia yang tidak terjatuh ke dalam kehinaan yang rendah, yang lebih rendah daripada hewan-hewan. Maka dari semua rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita, a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia yang dikaruniakan adalah nikmat hidayah. Saking kita sangat membutuhkan nikmat hidayah itu, pertanyaannya, teman-teman berdoa setiap hari, ya, yang paling harus diucapkan sehari semalam dosisnya 17 kali, itu adalah doa mohon petunjuk, doa mohon hidayah. Kita dalam suratul Fatihah, yang suratul Fatihah itu rukun dibaca di setiap rakaat sholat, berarti sehari semalam paling tidak 17 kali, kita dituntun untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat,
bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu permohonan terbesar kita, itu permohonan tersering kita, itu permohonan terwajib kita sehari semalam dengan dosis 17 kali. Menunjukkan betapa pentingnya sebelum kita bicara tentang rizki, maka nikmat yang paling agung itu adalah hidayah. Sesudah penciptaan kita yang sangat indah, sesudah rupa wajah kita yang tampan dan cantik, sesudah proporsi tubuh kita yang sangat ideal. Maka yang berikutnya Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Waladhi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan Allah itu zat yang memberi aku minum, memberi aku makan, menjamin rizki di setiap kesempatan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Kata dabbah menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah binatang yang ketika dia berjalan maka perut dan dadanya menempel ke tanah. Itu disebut sebagai dabbah, binatang melata. Artinya perspektif manusia, dia binatang tingkat rendah. Dengan begitu, ada kias aulawi, ada analogi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kalau binatang yang melata, binatang yang tingkat rendah, dijamin rizkinya oleh Allah, tentu lebih-lebih jaminan itu kepada orang-orang yang Allah katakan, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Kalau binatang tingkat rendah saja dijamin, maka yang dimuliakan oleh Allah pasti jauh lebih tinggi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas rizki mereka. Nah, karena tadi ayatnya tentang binatang melata, maka guru-guru kita waktu TK, awal-awal SD mengajarkan kepada kita hakikat rizki itu dengan lagu tentang binatang melata. Judul binatangnya Cicak-cicak di Dinding. Saya sering menyampaikan kalau cicak itu berpikir seperti manusia berpikir, mungkin dia stres duluan. Atau dia komplain kepada Allah, "Ya Allah, engkau salah desain." Kenapa kok salah desain? Karena makananku punya sayap semua, sedangkan aku tidak punya sayap. Karena makananku bisa terbang kemanapun dia suka, aku tidak bisa. Jadi bagaimana aku akan makan? Bagaimana aku akan mendapat rezeki? Tetapi cicak itu telah diberi ilham oleh Allah, dia tahu tugasnya hanya diam-diam merayap. Kalimat berikutnya, yang datang nyamuknya atau cicaknya? Datang seekor nyamuk. Ya, yang datang itu nyamuknya, bukan cicaknya. Yang datang itu rizkinya, bukan orangnya. Yang berikutnya dilakukan hanya hab lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Selesai. Jadi dalam hal keyakinan sesederhana itu bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah, dan seperti kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, perjalanan rezeki untuk mendatangi kita jauh lebih dahsyat daripada perjalanan kita untuk mendatangi rezeki. Gitu ya. Kita bisa membayangkan dulu, saya kalau mondok itu diajak merenung, makanan kita ada nasi, ada sambal kecap, ada kerupuk, gitu kan? Ya, nasinya ini, Masya Allah, sudah mendatangi kita dengan perjalanan yang lebih jauh daripada kita mendatangi nasi. Kita mungkin hanya dari ruang kerja ke kantin, ke kafetaria, ke ruang makan, atau bahkan ada yang membawa bekal. Begitu dekat yang kita tempuh untuk menemui nasi. Nasi itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada petani yang menanam padi, bukan kita yang disuruh menanam. Petaninya pun mungkin bukan sembarang petani, tetapi petani di Vietnam ya, karena
beras impor sudah mulai datang lagi gitu. Kemudian dia yang menyiangi rumputnya, dia yang memupuk, dia yang merawat, dia yang membesarkan, dia yang memanen. Lalu siapa lagi yang kemudian akan mengeringkan, siapa lagi akan menggiling, siapa lagi yang akan memasukkan ke dalam karung, siapa lagi yang akan memuat ke atas truk, dari truk dibawa ke pelabuhan, siapa yang akan memuat ke atas kapal, siapa awak kapalnya, perjalanannya seberapa jauh sampai ke Tanjung Priok, diturunkan, dibongkar, lalu dinaikkan ke atas truk-truk distribusi, masuk ke gudang, lalu kemudian perlahan-lahan mengalir hingga sampailah dia ke piring kita. Betapa jauh perjalanannya nasi untuk mencapai kita. Betapa jauh perjalanannya butir-butir beras itu untuk sampai kepada kita. Baru nasinya, belum kecapnya yang ada di sambal kecap. Kecapnya dibuat dari kedelai, kedelainya ditanam petani di Amerika, begitu panen, melalui Samudra Pasifik berminggu-minggu di atas kapal, sampai kemudian dia tiba di Indonesia, entah dengan lewat berapa tangan menjadi jalan rezeki berapa orang, dia akhirnya sampai ke pabrik kecap gitu ya, dicampur dengan gula, dicampur dengan bumbu-bumbu, difermentasi, ya, akhirnya dibungkus menjadi bahan untuk membuat sambal kecap. Belum lagi garamnya, belum lagi kerupuknya, tepungnya yang mungkin bahkan juga bukan dari Indonesia gitu ya, diolah menjadi kerupuk di Tasikmalaya dan seterusnya. Semua sampai kepada kita melalui perjalanan yang sangat luar biasa, pelik dan rumit, dan itu semua berada dalam tadbirnya, pengaturannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi rizki. Maka dulu ada ulama-ulama yang selalu merenung, bermuhasabah, melihat makanannya dengan penuh syukur, lalu mengatakan gandum dari negeri Yaman, gitu ya. Kemudian minyak zaitun dari negeri Syam, dan garam dari tambang-tambang di Merv yang jauh di dekat Afghanistan, berkumpul menjadi satu di dalam piringnya. Jadi rotinya dari gandum di Yaman, minyak zaitunnya dari kebun-kebun zaitun di negeri Syam, kemudian garamnya dari tambang-tambang di Afghanistan, berkumpul menjadi satu, ada di piringnya. Kata dia, betapa kayanya aku ya Allah, karena aku adalah hambamu dan engkau adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Ini jadi mengasah kita untuk betul-betul mensyukuri betapa rizki itu datang kepada kita dengan jalan yang jauh lebih dahsyat daripada perjalanan kita menjemput rizki. Al-Imam Al-Ghazali kemudian menambahkan kata-kata beliau, engkau mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau. Kalau dia ada di langit, Allah akan perintahkan dia turun untuk menjumpaimu. Kalau dia ada di dalam lautan, Allah akan perintahkan dia muncul untuk menjumpaimu. Kalau dia ada di dalam bumi, maka Allah juga akan perintahkan dia untuk timbul, untuk bisa berjumpa denganmu. Semua itu adalah tadbirnya Allah, pengaturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat penting pertama yang harus kita yakini, Allah yang menjamin rizki, maka pada hal yang sudah dijamin itu, hendaknya kita tenang, hendaknya kita tentram. Tentu dengan pengertian yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang benar. Karena orang sering mengidentifikasi rizki sebagai angka-angka gaji. Padahal belum tentu semua yang ada dalam angka-angka itu akan berubah menjadi rizki. Sedemikian pula begitu banyak hal-hal yang berupa rizki datang tidak sebagai gaji, datang tidak sebagai angka-angka yang ada di buku rekening kita. Sungguhnya rizki Allah itu luas dan bisa dia sempitkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Di satu kali saya sering cerita ini, ada dalam perjalanan ya, dengan maskapai kebanggaan kita yang sangat kita sayang-sayang ya, semata wayang dan sayang juga banyak utang gitu ya. Itu pada suatu kali
Di tahun 2008 saya tidak kebagian tiket kelas ekonomi, sehingga alhamdulillah terbelikan tiket kelas bisnis. Duduk di kelas bisnis pada saat itu, di sebelah saya ada seorang bapak usia 50-an akhir. Di zaman itu karena masih full service dalam makna sebenarnya ya, maskapai yang full service dalam makna sebenarnya, beberapa menit sekali makanan dihidangkan, berbagai snack dalam wadah pinggan-pinggan kecil yang ukurannya sekali makan satu emplok gitu ya, satu suap saja. Dan karena saya itu orangnya desa, orangnya orang kampungan ya, adanya enak sama enak banget. Semua saya makan dengan begitu lahapnya. Minuman ditawari tambah ya saya juga tambah gitu ya. Sup ditawari tambah kuahnya juga saya tambah gitu ya. Senang sekali makan dan minum, menikmati semua yang disajikan. Sementara bapak di sebelah saya itu menatap saya dengan pandangan senewan sambil memegang gelas berisi air. Saya lalu bertanya kepada beliau, tidak makan Pak, mboten dahar Pak, dalam bahasa Jawa. Nasib bedek katanya, dulu waktu muda pengen makan enak, belum ada duitnya, sekarang ada duitnya tapi apa-apa nggak boleh ya dek sama dokter. Mau makan gurih kata dokter jangan Pak kolesterolnya, mau makan manis kata dokter jangan Pak diabetesnya, mau makan asin kata dokter jangan Pak hipertensinya, mau makan kacang saja loh dek itu kata dokter jangan Pak asam uratnya. Nah, untuk mengakrabkan suasana saya candai beliau. Loh Pak belum tahu hasil penelitian terbaru, kacang itu menurunkan asam urat loh Pak. Menurunkan gimana maksudnya dek? Setahu saya menaikkan itu dek. Menurunkan Pak. Maksudnya dari perut turun ke kaki. Ketawa terus, wah ngobrol akrab. Ternyata lama-lama kemudian beliau menyampaikan, ternyata beliau ini seorang direktur utama sebuah BUMN pada zaman itu ya. Dihitung-hitung saya Google, tanya-tanya, take home pay-nya kira-kira waktu itu ya 200 juta per bulan lah. Oke, saya bilang gitu kan. Oh ini bapak ini bergaji 200 juta per bulan, tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan kacang. Berat juga hidup ya gitu ya. Itu yang kemudian saya akhirnya mencandai beliau, ya loh bapak ini bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontang, lalu nanti di usia 60 tahun terkumpul di deposito 20 triliun, kemudian bapak pensiun ya, lalu dengan deposito 20 triliun itu ternyata besok paginya bapak wafat. Lah iya, terus 20 triliun hasil kerja bapak banting tulang, memeras keringat, itu rezekinya siapa Pak? Gitu. Beliau kemudian mengatakan, loh bukan rezeki saya deh. Ya bukan Pak, wong bapak meninggal. Kan umpama bapak meninggal. Itu kan bukan rezeki bapak. Karena kalau di tempat saya bahkan orang yang meninggal hari ini dimakamkan masih besok, itu ahli waris akan mengumumkan, mohon maaf malam ini jenazah almarhum akan diinapkan di rumah duka. Padahal sertifikat masih atas nama dia, tetapi hak miliknya segera dicabut karena statusnya menginap. Orang itu kalau menginap berarti sudah bukan di rumahnya sendiri, itu rumah orang. Karena menginap statusnya. Dan jelas itu nginapnya nggak boleh lama-lama, karena besok sudah harus disuruh pergi meninggalkan rumah. Jadi semua hak milik itu dicabut begitu kematian tiba. Wah ya dek ya, terus bagaimana dek itu nanti apa rezekinya anak saya? Ya bisa jadi Pak, tuh Allah itu mudah untuk mengalihkan yang Bapak kumpul-kumpulkan itu kepada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, tanpa Bapak sadari, tanpa Bapak sudah tak punya kuasa lagi saat itu gitu ya. Itu mudah bagi Allah. Mungkin bahkan untuk saya sambil bercanda gitu ya. Nah, terus gimana dek? Kata saya kemudian, lah ya maka bapak itu ya sebaiknya hartanya jangan ditinggal di dunia Pak, hartanya dibawa mati. Sampean Ustadz dek, bukan Pak, saya santri saya bilang gitu. Loh, kok beda sama ustadz-ustadz lain? Ustadz-ustadz lain itu bilangnya harta itu tidak bisa dibawa mati. Loh, kok sampean malah bilang harta sebaiknya dibawa mati? Oh iya Pak, kalau saya itu harta itu sebaiknya dibawa mati. Caranya bagaimana? Caranya dititip-titipkan Pak, kalau sampean
cuma simpen di deposito, belikan rumah, tanah, mobil, perhiasan, emas, itu namanya ditinggal di dunia. Nanti cuma buat rebutan anak cucu, bahkan kadang-kadang bikin bertengkar. Kalau mau hartanya dibawa sampai mati, maka caranya titip. Titip siapa, Dek? Titip anak yatim, titip fakir miskin, titip kaum du'afa, titip masjid untuk pembangunannya, pemakmurannya, titip madrasah, titip pesantren, titip panti asuhan, titip macam-macam, Pak. Loh, infak maksudnya, Dek? Iya. Loh, infak itu bukannya ngasih, Dek? Nggak usah ngasih, Pak. Dititipkan saja. Loh, bedanya apa? Kalau ngasih kan lepas, Pak. Kalau dititipkan, nanti bisa ditagih lagi kan. Bapak susah nyarinya. Nggak usah dikasih, titip aja. Oh, nagihnya gimana, Dek? Nanti kalau sudah mati di akhirat kita tagih. Waduh, nagihnya sama siapa? Sama Gusti Allah. Ya Allah, katanya lipat 700 kali, katanya lipat 10 kali, mana harta saya? Gitu. Waduh, kalau nggak berani nagih, nanti saya temenin. Oh, karena saya yang menghimbau Bapak, saya kebagian pahala dari apa yang Bapak infakkan. Oh iya ya, Dek, ya, insya Allah ya, Dek, ya. Gitu ya. Itu kisah perkenalan yang kemudian ya, cukup panjang, alhamdulillah. Kami berkomunikasi ya, ceritanya bagaimana bersama-sama memahami hakikat rizki yang ternyata bisa jadi tidak sebanyak angka-angka gaji kita. Meski juga kadang-kadang jauh lebih besar daripada angka-angka yang sering kita bayangkan. Ada kawan, dia seorang guru ngaji, utun, ya tugasnya cuma ngajar ngaji, ngajar TPA, ngajar Iqra, ngajar, ya sekarang pakai metode UMI dan lain sebagainya, ngaji-ngaji itu. Pakai sepeda motor lawas Honda 70 yang suaranya kemerosak, ya sudah sangat tua gitu. Tetapi dia baik kepada tetangga, dia akhlaknya mulia, dia sangat ringan tangan membantu ya kerepotan dan kesulitan orang, Masya Allah. Maka rezekinya besar. Apa yang terjadi pada suatu hari di dekat rumahnya di kampungnya itu dibangun sebuah perumahan mewah. Di tengah perumahan mewah itu dibikin masjid. Di samping masjid itu dibuatkan rumah marbot. Maka ketika pengembang bermusyawarah dengan tokoh-tokoh desa, langsung mufakat, sepakat, aklamasi, siapa yang ditunjuk dari marbot dan dapat fasilitas rumah dinas marbot? Mas Ustadz yang itu. Langsung kemudian dia menjadi marbot di masjid perumahan tersebut. Di situ bertugas, ngajar ngaji, mimpin sholat, kadang-kadang adzan dan lain sebagainya. Ya, jaga kebersihan masjid, dan dia banyak dibantu oleh tenaga yang dibayar secara profesional. Kan tugas utamanya memang menghidupkan kegiatan masjid. Satu kali pengajian anak-anak, dia pinjam mobil salah satu pemilik rumah di dekat masjid. Maka dia gunakan untuk kegiatan, lalu dia kembalikan. Ternyata beberapa hari kemudian, si pemilik mobil di perumahan ini mengatakan, Mas Ustadz, mobil saya kapan dipinjam lagi? Kalau habis dipinjam Mas Ustadz, itu kok rasanya baunya lebih wangi ya, enak. Ya, habis itu juga dikendarai enak. Kapan mobil saya dipakai lagi Mas Ustadz untuk kegiatan masjid? Tetangganya protes, gantian Mas Ustadz, jangan mobilnya Bapak itu terus. Mobil saya juga loh, dipakai loh ya. Sebelahnya komplain, loh mobil saya juga Mas Ustadz, kapan dipakai? Dijadwal aja ya Mas Ustadz ya. Mobil itu Sabtu, mobil ini Bapak ini Ahad, mobil saya Senin, mobil tetangga sebelah Selasa. Pokoknya harus setiap hari Mas Ustadz pakai mobil yang beda-beda. Akhirnya si Ustadz ini tiap hari ganti mobil baru-baru, bagus-bagus. Pemilik mobil-mobil ini, yakni pemilik rumah-rumah mewah di perumahan tersebut, ini kalau berangkat bekerja ternyata tidak pakai mobil, tapi pakai sepeda sesuai anjuran dokter. Sementara si Ustadz ini tiap hari ganti mobil. Kadang-kadang rezeki itu lucu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sedemikian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu adalah untuk menegaskan kepada kita tentram soal rezeki. Karena rizki itu soal rasa, soal menikmati karunia Allah yang datang kepada kita. Makanan mahal, ya mungkin dipromosikan rasanya lezat, racikan chef terkenal, mungkin Michelin bintang 3 plus chefnya, gitu ya. Nah itu ya, bisa dibeli, bisa dibayar, tetapi nikmatnya makan, ya Allah yang bagi-bagi, gitu ya, Allah yang memberi.
Kalau chef Dudonyong di Paris, kita harus reservasi beberapa bulan sebelumnya, ya. Nunggu hari H, di hari H dipersilakan duduk, ya. Kemudian disuguhkan makanannya mulai dari appetizer, kemudian supnya, kemudian main course-nya sampai dessertnya, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Apakah enak? Ya mungkin enak, tetapi enaknya itu sangat mudah dicabut juga oleh Allah. Sakit gigi kambuh, sariawan muncul, sangat mengganggu pasti rasa enak yang kemudian kita harapkan itu. Tapi mungkin ada bapak-bapak mencangkul di sawah di Gunung Kidul dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang bawa cerek, isinya teh panas, wangi, sepet, legi, kental gitu ya. Tambah ada nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Oke, dipersilahkan, Masya Allah. Rasanya di sawah, habis bekerja, makan hidangan yang sederhana, itu surgawi. Hotel yang bagus, kamarnya mewah, layanannya bukan cuma bintang 5, setara bintang 7, katakanlah begitu. Ada satu vendor hotel yang kemudian menyediakan layanan setara bintang 7, katakanlah misalnya di Burj Al Arab di Dubai, yang semalamnya 350 juta. Apakah kemudian tidur di situ dijamin tidur nyenyak? Nah, kalau saya jelas tidak nyenyak karena mikir bayarnya. Kalau digratisi juga pasti mikir mendingan dikasih mentahnya kan gitu. Tapi kalau kita perhatikan orang kalau sudah lelah, capek, ya ngantuk berat ya, tidur dimanapun bisa terasa sangat nikmat, sangat nyaman. Teman-teman yang kemarin saya lihat mengungsi di pengungsian di Cianjur karena gempa, tidur di luar, karena seharian aktivitasnya teman-teman relawan juga sangat padat, capek itu ya, alasnya koran, bantalnya kayu gitu ya, itu bisa menjadi tidur yang sangat nyenyak dan sangat nikmat. Jadi inilah soal rezeki, soal rasa, soal menikmati yang kemudian tadi pada prinsip pokoknya karena dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya, maka menjadi tidak perlu dikhawatirkan. Apa kalau begitu yang perlu dikhawatirkan? Yang perlu dikhawatirkan adalah am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian pasti akan masuk surga? Maka karena itu sebagai seorang mukmin ketika dia bekerja, maka niat kerjanya adalah ibadah sepenuh-penuhnya. Ibadah, bukan karena rezeki, bukan karena gaji, bukan karena bonus, bukan karena honor, tetapi karena Allah di dalam ibadahnya. Maka dia itqan. Seorang mukmin itu kalau bekerja dia itqan, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bekerja, lalu dia itqan di dalam pekerjaannya itu. Apa itu itqan? Ditekuni sampai ahli, profesional, sesuai dengan job description yang diberikan, dia kerjakan dengan sempurna, sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani, dia penuhi apa yang menjadi kewajibannya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dia laksanakan secara maksimal. Ini namanya itqan. Profesional, berkeahlian di bidangnya, kompeten ya, kalau istilah akhlak tadi ada istilah kompeten ya. Inilah kompetensi yang kemudian dikuasai sampai level ahli karena dia itqan dalam bekerja. Kemudian setelah itqan dia juga ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Allah itu ya bahkan kepada yang ingkar kepadanya tetap memberi rizki. Bahkan kepada yang bermaksiat kepadanya dia tidak memutus karunia. Maka itulah Allah yang maha ihsan. Maka seorang yang mukmin bekerja dia ihsan, artinya dia memberikan added value. Dia memberikan nilai tambah kepada apa yang dikerjakannya. Saya penulis, resminya pekerjaan, katakanlah begitu, penulis. Added value yang saya berikan kepada penerbit dan kepada para pembaca adalah saya bisa bicara untuk mempresentasikan kandungan buku saya dalam bentuk ceramah, dalam bentuk bedah buku, dalam bentuk ya mungkin khutbah, dalam bentuk ya, dalam berbagai forum diskusi, dalam bentuk dialog, dalam bentuk sarasehan, dan lain sebagainya. Ada added value.
Teman-teman profesional di bidangnya, tapi punya added value. Saya punya kenalan seorang dokter yang memiliki added value luar biasa. Dokter ini ya berpraktek di satu tempat yang bukan kota, tapi agak desa, dan pasiennya itu meskipun dia hanya praktek umum di rumahnya, itu membludak dari ba'da maghrib sampai dini hari. Ketika dokter-dokter lain praktek tidak terlalu ramai, sepi-sepi saja, dokter ini tetap beludak. Kenapa? Karena ketika kemudian pasien masuk, dia persilahkan, dia senyum, dia salam, dia sapa, dia tanya kabar, dia ketika memeriksa dengan profesional, plus kemudian ketika kemudian selesai diperiksa, dia doakan dengan doa yang sangat khusyuk untuk pasiennya supaya diberikan kesembuhan, kebaikan oleh Allah, dituliskan resep-resep, kemudian diberikan pilihan-pilihan. Dia punya added value yang luar biasa. Sampai dikatakan tentang dokter ini, namanya Dokter Agus, sebut saja begitu, itu orang nggak sakit saja pengen berobat. Karena Dokter Agus yang ramah, yang berakhlak, yang sangat rajin mendoakan dan sebagainya. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu berarti semua niat kita karena Allah. Bukan karena atasan, bukan karena supervisor, bukan karena manajer, bukan karena direktur, bukan karena inspektorat ada yang mengawasi kita, tetapi bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna ikhlas itu, yang pertama, i'mal ala Dawud syukran. Bekerja ikhlas karena Allah, bekerja dalam bentuk rasa syukur kepada Allah. Kita sudah diberi berbagai karunia, dari akal yang sehat, hati yang jernih, ya, penampilan yang baik, diberikan tubuh yang sehat, anggota badan yang sempurna. Itu patut disyukuri sebaik-baiknya kepada Allah dengan cara digunakan untuk bekerja. Mungkin kita tidak perlu bekerja, sebenarnya sudah punya penghasilan. Contoh ada yang punya kos-kosan 50 pintu misalnya. Itu nggak usah bekerja gitu ya. Tetapi Nabi Daud alaihissalam dipuji Allah dalam Quran karena dia tetap bekerja meskipun dia seorang raja. Dia untuk memberi nafkah keluarganya, dia menggunakan hasil pekerjaannya yaitu menempa baju zirah, menempa baju besi yang kemudian menjadi keahlian beliau. Karena beliau ihsan, ikhlas dalam soal membuat baju zirah. Jadi dia bekerja dalam rangka syukur kepada Allah. I'mal ala Dawud syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Karena sedikit sekali antara hambaku yang pandai bersyukur. Jadi bekerja ikhlas itu karena rasa syukur. Yang berikutnya tentu bekerja ikhlas karena Allah itu untuk supaya kita tidak menengadahkan tangan kepada selain Allah. Tidak meminta-minta dan berharap kepada pemberiannya selain Allah. Itu penting gitu ya. Menjadi hamba yang mandiri, menjadi hamba yang menegakkan kehormatan diri karena dia tidak meminta-minta, karena dia tidak mengulurkan tangan di bawah kepada orang lain. Itu jangan sampai kita memiliki mental meminta-minta, bahkan apalagi meminta-minta pada sesuatu yang haram, ya minta suap, minta korupsi, minta berbagai hal yang lain. Yang terakhir, ikhlas itu ya karena kita dalam beribadah ini ingin menjadi wasilah bagi yang lain. Sebagai penutup, ada satu cerita yang menarik ya tentang Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini masih menjadi muridnya Imam Ibrahim bin Adham pada saat itu. Kemudian pada suatu hari dia tergopoh-gopoh mendatangi gurunya. Kemudian mengatakan, Guru, sekarang saya sudah paham hakikatnya. Rizki itu dijamin Allah. Maka sekarang saya tidak akan bekerja lagi. Saya akan fokus beribadah. Saya akan sholat, dzikir, baca Quran. Udah itu aja. Maka gurunya bertanya, dari mana kamu dapat kesimpulan semacam itu? Kata Ma'ruf, saya tadi ke sini, itu di jalan lihat ada seekor burung sayapnya patah. Kan burung kalau sayapnya patah, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah nggak bisa cari makan, dia sudah nggak bisa terbang, dia sudah nggak bisa bergerak ke sana kemari sesuka hati. Dia hanya pasrah, dia hanya terbaring tanpa daya. Ternyata kalau masih rizkinya, Masya Allah, ada burung lain datang, terbang datang, di paruhnya ada makanan, didatangilah burung yang sedang terkapar tak berdaya itu, disuapi oleh burung yang sehat. Tidak hanya sekali, datang lagi burung ini, bawa makanan, dikasih lagi. Itu kan guru, betul kan kalau sudah jatah rezekinya, meskipun kita nggak ngapa-ngapain, rezeki itu pasti akan datang. Itu kata Ma'ruf Al-Karhi. Kata gurunya Imam Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah, kenapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah?
Kenapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa menolong dan membantu burung-burung yang lain? Mudah-mudahan menjadi renungan kita untuk terus profesional dalam berbagai bidang hal yang kita lakukan, karena kita itqan, karena kita ihsan, sekaligus kita ikhlas. Kita kerjakan semua ini karena Allah sebagai ibadah untuk bekal akhirat kita. Rezeki sudah dijamin, pekerjaan kita adalah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.